Kami dari kelompok 6 Ekonomi Manajerial kelas MN20G Universitas Buana Perjuangan Karawang akan melakukan observasi di pabrik tahu yang bertepatan di Kepuh. Ibu, kami dari mahasiswi UBP Karawang ya, ingin minta waktunya Ibu sebentar untuk mewawancarai tentang pabrik tahu ini, Bu. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Dan Ibu Ani. Nah, Bu, mau nanya kalau sejarah awal pabrik tahu ini dimulai dari tahun berapa ya, Bu? Tahun 2010. Tahun 2010 ya, Bu ya. Nah, kalau sekarang kan lagi masa pandemi ya, Bu ya. Sekarang tuh ngaruh nggak sih, Bu, sama tentang pemasarannya gitu? Iya, Ngaruh juga sih, apalagi sekarang kan harga kedelai lagi naik ya. Jadi ya bukan ngaruh lagi, lebih berpengaruh. Terus kalau masa proses pembuatan tahu ini itu masih menggunakan alat tradisional atau udah modern, Bu, alat modern? Apa memiliki ini Alat sendiri gitu? Alat sendiri sih, pakai mesin kayak gitu. Pakai mesin, berarti udah termasuknya modern ya? Iya. Oke. Ibu, kalau tentang penjualan gitu, Ibu mendistribusikannya masih kayak punya pelanggan tetap gitu, pelanggan tetap Iya. tempat lain gitu? Ada pelanggan tetap, pengiriman buat ke pasar sama yang keliling. Oh, keliling, berarti masih bisa ke tempat lain ya? masih mendistribusikan ke tempat Iya. lain. Kalau di era COVID ini, Ibu ada rencana buat pemasarkan secara online kah? Atau sudah melakukannya? Enggak sih, soalnya kan udah ada khusus pelanggan-pelanggan kayak pasar sama yang keliling. Gimana tuh, Bu? Maksudnya untuk bayaran Bukan, sistem kerjanya apa sip-sipan atau enggak langsung Oh, dari full. tadi subuh jam 4 lah, jam 4 subuh sampai selesai. sampai selesai? Selesainya jam berapa tuh, Bu? Biasanya? Tergantung omset sih, kalau misalkan banyak ya kadang-kadang dari malam juga, beres malam juga gitu. Kalau untuk sekarang ini kan lagi sepi lah ya, dibilang sepi karena kan posisi harga kedelainya tuh, jadi dibatasi. Terus kalau untuk omsetnya itu per hari berapa, Ibu, kalau boleh tahu? caranya apa? Maksudnya Omset per tahunnya gitu, tahunnya. produksinya. Produksi tahu ya sekitar 3 kintal sih untuk sekarang. 3 kintal ya per hari itu, Bu. Tapi kalau 3 kintal itu berarti sehari habis atau Habis. Oh, Itu sesuai pesanan sih. sesuai. Berarti sistemnya pemesanan dulu ya, baru Iya. diproduksi gitu. Berarti sehari itu ditarget untuk produksinya. Iya. Kalau tahu target sesuai pesanan dari pasar, orang yang keliling gitu, jadi berapa nanti bikin. Kadang-kadang kan bisa lebih dari segitu, bisa kurang dari segitu. Cuman rata-rata segitu. Ini berarti buka setiap hari ya, Bu? Setiap hari. Ibu, kalau boleh tahu modal awalnya itu berapa ya, Bu? Modal awal berapa ya, lupa. Udah ada dari dulu, Bu? Belum dari Berarti ini merintis dari dulunya, nol. belum ada PT kayak gini. Berarti Ini masih tahun berapa ya membangun ini? 2013 gitu. 2013. Masih benar-benar manual kalau awal ya. Kalau mesin sih tetap ya. Kalau pabriknya dulu masih gubuk. berarti apa ini ya, Bu ya, dari produksi awalnya itu di rumah bikin sendiri Ibu ya? Enggak sih, bikin cuman masih Dalam gubuk gitu, belum pabrik. Oh ya. belum gede gitu, masih ngerintis. Masih merintis, mencoba. Bu, ada kerugiannya nggak sih, Bu? Kayak misalkan gagal atau apa? Kalau untuk kerugian sih alhamdulillah ya nggak ada gitu kalau mau. Cuman ya dari dulu sampai sekarang. Cuman kalau kembali lagi kan saat ini kan kedelai lagi melambung ya. Jadi bukan rugi sih, pas-pasan buat harga kedelai. Jadi buat kitanya ya Iya, nanti udah nggak ada. Itu ngaruh nggak sih, Bu, kalau di saat harga pasar kedelai di pasar kedelainya naik Ngaruh itu? banget, lebih-lebih ya? dari ada pandemi kan masih bisa harga stabil gitu ya. stabil. Kedelai kalau untuk
harga kedelai sekarang lebih berpengaruh ya. Kalau untuk produksi ya biasa, cuman untuk penghasilan kita Berarti Ibu ngejualnya tetap harga biasa. masih belum naik. Kayak kacang kan udah hampir 50%, kita naikin baru 20%. Seperti itu. Soalnya lihat di keuntungan juga pemasukannya Iya. gitu. Harus seimbang. Jadi kita istilahnya mah nombok lah sekarang. Berarti kalau kayak gitu ada catatan khusus ya Bu, pengeluaran sama pemasukannya? Ada. Kalau untuk pencatatannya masih manual ditulis tangan atau pakai komputer? Pembukuannya Ibu manual. Kemarin kan sempat kedelai naik ya pada mogok. Pabrik ini tetap produksi atau mogok juga? Semua karena kemarin kan libur nasional. Keseluruhan itu setiap daerah di hampir seluruh lah Indonesia libur. Oh berarti ngaruh ke sini juga ya Bu ya? Sama. Semua berarti ya. Terus kalau misalkan soal produksi nih Bu ya, itu ada banyak yang komplain kah atau gimana tentang itu pelanggan Ibu gitu? Ada Kalau untuk komplain sih pasti ada ya. Ada. Kalau misalkan kayak karyawan, misalkan ganti baru lagi tetap. Jadi produksi itu kebikinannya nggak stabil karena kan kurang Baru karena masih baru. biasa, yang udah biasa terus yang awal pasti belajar lagi gitu. Tapi alhamdulillah untuk sekarang nggak ada. Kalau dulu ya masih baru-baru Ya Bu ya, masih awal-awal. Ibu apa di sini kan Ibu ngejual khusus ini ya, berarti belum ada kepikiran buat ini online gitu? Apa udah ada? kayaknya udah ada yang keliling, kasihan juga. Iya. Yang keliling itu ngambil gitu? Ngambil dari sini, yang banyak kan di motor, kayak motor-motor gitu keliling kan, daerah ini gitu. Langsung distribusi gitu. Lebih ini gitu ya Bu ya. Kalau ini produksinya tahu kuning aja atau sama yang putih gitu? Tahu kuning aja. Tahu kuning ya Bu ya. Berarti kayak misalnya tahu coklat kayak gitu? Enggak ya. Berarti Cuma satu aja. satu aja tuh. Terus kalau untuk ketahanan tahunya gitu berapa lama sih Bu kalau ini nggak tahu? Kalau untuk di darat ya, Iya. 2 hari kuat asal diganti air. Kalau untuk di kulkas, masuk kulkas ya seminggu kadang lebih sih kuat. Untuk kedelai gitu itu dari apa ya? Ibunya dari beli kacang kedelainya itu ini apa diproses Ada lagi? yang iring. Ada pemasoknya? Ada pemasoknya. Ada pemasoknya. khusus ya. Suppliernya kayak gitu. Berarti Ibu cuma menerima Iya. langsung proses. Iya. proses. Ibu makasih ya waktunya. Makasih ya Bu. Maaf ya Bu ya waktunya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan lalu, kelompok kami telah melakukan kunjungan industri kepada salah satu UMKM yang berada di Karawang, yaitu pabrik tahu NR. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Deka Septiani Dewi, saya sendiri Hayasa Marahanin, dan Siwi Anjani. Berikut adalah profil UMKM dari tahu NR. Nama usahanya adalah Pabrik Tahu NR. Untuk pemiliknya adalah Ibu Ani Mulyani. Untuk alamatnya terletak di Jalan Yudhistira Kepuh, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Untuk pabrik tahu ini termasuknya dalam bidang usaha kuliner atau makanan. Dan tahun berdirinya pabrik tahu ini pada tahun 2010. Pabrik tahu NR ini berdiri pada tahun 2010 yang awal mulanya hanya merupakan sebuah usaha keluarga dan pada saat itu belum memiliki pabrik yang sebesar seperti saat ini. Ibu Ani Mulyani mengatakan pada saat ini belum memiliki cabang di Karawang atau dimanapun. Tetapi kakak dari Ibu Ani Mulyani ini memiliki sebuah pabrik tempe yang letaknya tidak jauh dari pabrik tahunya. Pabrik tahu yang bermerek NR merupakan salah satu pabrik tahu yang memproduksi tahu kuning. Kenapa sih tahu kuning saja yang diproduksi? Nah, pemilik pabrik menjelaskan kepada kami bahwa sebelumnya pabrik tersebut juga memproduksi tahu goreng karena
proses yang sangat sulit dan juga harga minyak yang sangat tinggi itu juga mempengaruhi harga pasar, sehingga si pabrik itu tidak memproduksinya kembali. Namun si tahu kuning tersebut komposisinya tidak hanya susu kedelai saja loh. Dari pewarnanya pun dia terbuat dari bahan alami, yaitu dari kunyit, dan si pemilik pabriknya pun menyatakan bahwa omset per hari si pabrik tahu tersebut itu mencapai 3 kintal tahu kuning per harinya. Si pemilik pabrik tahu tersebut memproduksi tahu tersebut sesuai dengan pesanan-pesanan dari pedagang pasar, entah itu dari pedagang keliling dan juga dari masyarakat yang telah datang ke pabrik tahu tersebut. Modal dan keuntungan tidak dijelaskan secara pasti oleh pemilik pabriknya. Namun, omset sektor UMKM menyatakan bahwa pabrik tahu tersebut bisa mencapai kisaran 74 juta hingga 86 juta per tahunnya. Pabrik tahu NR ini juga menjual kembali ke pedagang-pedagang keliling serta ke pedagang-pedagang pasar. Namun tidak jarang warga Kepuh dan juga konsumen di luar kampung Kepuh itu datang langsung ke pabriknya untuk membeli. Dan pabrik tahu ini tidak dijual secara online dikarenakan faktor ketahanan si tahunya. Tidak dijual secara online pun pabrik tahu ini juga banyak peminatnya, entah itu dari pedagang atau pedagang keliling atau pedagang pasar dan juga masyarakat yang lain. Harga tahu di pabrik ini sangat-sangat terjangkau. Per satu kantung tahu yang berisi 10 buah itu hanya dibanderol dengan harga Rp5.000 saja. Ketahanan tahu ini juga cukup lama ya, jika ditaruh di dalam kulkas atau pendingin itu bisa bertahan hingga 1 minggu. Sedangkan jika tidak disimpan di kulkas atau pendingin, tahu ini hanya bertahan sampai 3 hari. Dikarenakan pabrik ini benar-benar menggunakan bahan-bahan alami tanpa pengawet apapun. Bahkan pewarna kuningnya sendiri pun hanya menggunakan kunyit. Jam operasional pada pabrik ini mulai pukul 4 pagi hingga sore hari. Tergantung berapa banyak produksi pada hari itu. Karena permintaan pasar dan pedagang keliling tidak menentu setiap harinya. Jumlah karyawan di pabrik tahu ini berjumlah 8 orang. Itu pun sisa pengurangan awal pandemi COVID-19. Hari liburnya sendiri biasanya para karyawan di pabrik tahu ini bergilir, sehingga pabrik tahu ini dapat memproduksi setiap harinya. Pandemi ini sangat-sangat berpengaruh bagi pabrik tahu ini. Ketika harga kedelai melonjak naik, maka pabrik tahu ini akan mengurangi sedikit produksi dari biasanya. Nah, pencatatan pada pabrik tahu NR ini masih menggunakan catatan manual, melainkan dicatat oleh buku. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.